السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah KJJ Jawa Timur tetap kita hidupkan. Saudaraku yang di Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya para pencari ilmu, jangan lupa selalu istiqamah, selalu bersemangat dalam menambah ilmu. Karena hidup ini, ketika kita mencari ilmu, berarti kita menjadi bagian dari orang yang akan selalu mendapatkan keberuntungan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kalau kamu belum bisa mengajarkan ilmu, belajarlah ilmu. Au muhib au mustami'an, atau jadilah orang yang mendengar, suka mendengarkan ilmu. Paling tidak au muhibban, jadilah orang yang senang, cinta dengan para pencari ilmu, penyampai ilmu, pendengar ilmu, mendukung. Wala takun al-khamis, jangan jadi orang nomor 5, fatahlik, maka kamu akan binasa. Kamu akan hancur, kamu akan tidak berguna kehidupan kamu, wal'iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu berada di jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkannya untuk menuju jalan masuk surga. Seorang ulama terkenal di Syria. Seorang ulama terkenal di Syria, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar. Dari mana asalnya beliau? Siapa beliau itu? Diceritakan ada seorang penggali kubur. Tukang gali kubur. Apa tukang gali kubur? Macul, menggali, bikin lubang kuburan. Itu orang apa tingkatannya? Orang biasa. Bahkan itu pekerjaan yang dianggap hina. Orang tidak terkenal. Tukang gali, tukang macul kuburan. Suatu saat ada seorang wanita, ibu-ibu, bersama kurang lebih 6 atau 7 orang. Ya, sebelumnya tukang kubur ini biasanya dipesan untuk gali kubur. Yang datang ini ternyata ibu-ibu bersama sedikit orang, 6-7 orang, yang memikul keranda jenazah itu. Setelah sampai di tempat itu, penggali kubur ini langsung menerima seperti biasanya. Karena yang ngantar itu sedikit, ini berarti juga orang biasa. Kalau orang luar biasa yang ngantar ke kuburan, banyak orang. Orang kaya, orang pangkat, atau orang terkenal. Ini bukan orang terkenal. Hanya diantar beberapa orang saja. Seperti biasa, mayitnya kerandanya diletakkan di atas kuburan,
mayitnya dikeluarkan. Lalu tukang gali kuburan itu siap di dalam untuk meletakkan mayitnya di liang lahat. Liang lahat itu lubang kuburan kalau di kita di Indonesia yang sebelah barat. Lalu dia menerima mayit dari atas, dia terima, kemudian dia dia letakkan di liang lahat. Ketika mayit ini diletakkan, langsung penggali kubur ini melihat sesuatu cahaya yang sangat terang dan melihat ada beberapa penunggang kuda yang serba berpakaian putih dan terang, bersinar terang, lalu mengambil mayit ini, membawa mayit ini dalam mimpi atau penglihatan dia. Kata dia, saya nggak tidur, saya tidak mimpi. Dia semaput, seakan semaput, pingsan. Ya. Setelah dia pingsan lama, orang-orang yang di atas dibilang, wah, kena sakit apa orang ini? Akhirnya apa? Akhirnya mereka membantu, banyak yang turun dan membereskan, menutupi mayit itu dengan papan-papan itu. Kemudian orang ini diangkat ke atas, penggali kubur ini. Kemudian ditutuplah kuburan dan ditinggalkan. Orang ini sudah sadar, penggali kubur, orang biasa tinggalkan. Setelah itu beberapa bulan kemudian, datang lagi si penggali kubur ini mendapat pesanan kuburan dan datang lagi wanita yang itu lagi dengan beberapa orang membawa keranda jenazah itu. Setelah itu dia tanda tanya si penggali kubur, ini kayaknya orang dulu yang saya semaput itu dalam menerima jenazah. Dia masih ringan-ringan saja, nggak terlalu mikir. Kemudian dia turun seperti biasanya ke dalam kuburan, dia bagian menerima, bagian meletakkan di dalam kuburan itu. Begitu mayit ini diserahkan, kemudian diletakkan lagi di liang lahat itu, sama seperti kurang lebih 6 bulan yang lalu, tahu-tahu ada sinar, biar untuk penggali kubur ini. Itu penggali kubur ini. Semaput lagi dia. Dia melihat ada yang terbang bersayap, serba bercahaya, membawa dan mengambil mayit itu. Ada yang belum dibuka tadi. Sebelum itu terlihat kuburannya itu indah sebagaimana kebun surga. Yang lalu itu juga begitu. Biar gitu kayak ada cahaya, kuburan itu berubah menjadi kebun surga yang luar biasa indahnya. Kemudian mayitnya dibawa terbang. Melihat kejadian aneh itu, dia akhirnya penasaran dan ingin tahu sebenarnya ada apa ini. Setelah dia selesai, dia bangun dan dia bereskan. Nggak lama ini semaputnya yang kedua ini. Kemudian dia naik. Habis itu rombongan seperti biasa kembali, tapi dia mengejar seorang ibu itu, wanita itu. Dia mengatakan, demi Allah, sampean harus cerita yang jujur kepada saya. Siapa Anda? Katanya kepada seorang ibu. Dia mengatakan, saya seorang ibu biasa, ibu rumah tangga. Ada apa? Sampean kan yang datang 6 bulan yang lalu kan? Iya betul. Nah, ini sekarang ini mayit yang sampean
bawa ke sini itu siapa? 6 bulan yang lalu itu siapa? Yang sekarang itu siapa? Oh, kalau kamu ingin tahu itu, 6 bulan yang lalu itu adalah anak saya yang sedang mencari ilmu, sedang menghafalkan Quran, mencari ilmu di syekh siapa. Dia meninggal 6 bulan yang lalu. Dan terus yang ini siapa? Yang ini adalah saudaranya dia, kakaknya dia, tidak mencari ilmu, tapi dia mencari ma'isyah, mencari uang untuk membiayai adiknya. Untuk membiayai adiknya. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada. Katanya tukang gali kubur ini, demi Allah wahai ibu, senanglah kamu, bergembiralah kamu. Insya Allah 2 anakmu sudah di surga. Loh kok tahu kamu kan? Nah apa kamu nggak ingat dulu saya pingsan dan sekarang yang ini saya juga pingsan. Saya melihat sesuatu, saya nggak mimpi tapi saya melihat sesuatu. Kuburannya menjadi kebun surga, kemudian datanglah semacam malaikat untuk membawa rohnya atau membawa mayit ini. Jadi memang kalau di hadis sahih terangkan, kalau orang iman meninggal itu datanglah malaikat-malaikat yang membawa kafan putih penuh dengan sinar dan membawa rohnya. Kalau fisiknya mungkin ada, tapi rohnya dibawa oleh malaikat ke Illiyin sana. Illiyin. Nah, setelah itu saudara, baru tukang gali kubur ini dia sadar betapa mulianya orang yang sedang mencari ilmu. Kemudian dia datanglah di Masjid Jami, di sana ada seorang syekh kibar, syekh yang besar, yang agung. Dia datang padahal umurnya sudah 40 tahun lebih, tukang gali kubur ini. Umurnya sudah 40 tahun lebih, dia datang kepada syekh, kamu mau apa? Saya mau cari ilmu. Kenapa kamu mau cari ilmu? Umur sudah segini. Apa nggak terlambat? Enggak, pokoknya saya niat cari ilmu. Bisa nggak bisa urusan nanti. Kenapa kamu mau cari ilmu? Tukang gali kubur ini. Saya melihat kejadian besar, kejadian yang sangat menakjubkan ketika saya jadi tukang gali kubur. Sekarang saya nggak mau jadi tukang gali kubur lagi. Sudahlah, itu tinggalkan. Saya ingin mencari ilmu. Karena melihat kenyataan itu. Makanya para ulama mengatakan laisal khabar kal muayanah. Kabar itu kadang-kadang tidak sepasti dengan apa yang dilihat langsung. Namanya ainul yaqin. Ya. Melihat langsung. Kalau hadisnya sudah begitu seperti yang kita bacakan tadi. Siapa yang berada di jalan ilmu, dia mudah untuk menuju jalan surga. Orang kalau hanya dengar begitu nggak patek semangat. Tapi kalau lihat kenyataan, baru dia semangat. Si tukang gali kubur ini akhirnya apa? Dia diterima oleh saya, dia sungguh-sungguh mulai menghafalkan Jurmiyah, kemudian Alfiyah, Ibnu Malik. Ya bertahun-tahun, tidak cukup setahun 2 tahun, bertahun-tahun padahal umurnya sudah 40-an tahun kurang lebihnya. Nah, itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi seorang alim, seorang penyusun kitab, seorang pengajar ilmu. Ya. Dalam masa Allah alam apakah 10 tahun apakah lebih. Jadi penulis ilmu yang masyhur namanya Abdurrahman Al-Haffar. Apa Al-Haffar? Artinya Al-Haffar itu julukan, laqab, tukang gali kubur. Al-Haffar itu maknanya tukang gali tanah. Tapi dia terkenal. Nah, itu salah satu kisah nyata saudara, bahwa pencari ilmu itu betul-betul berada dalam ridha Allah. Nah, maka ikhlaskan niat, semangati. Pagi ini kita akan menyampaikan buku atau kitab panduan menghafal Al-Quran yang disusun oleh Abu Zahra Khalil Bustami. Orangnya mana? Orangnya ada di depan Anda.
Artinya susunan ini bagaimana membimbing kita semua agar bisa menghafalkan Al-Quran insya Allah. Buku ini ditulis sebagai motivasi. Pertama, keutamaan Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, dan cara-cara menghafal Al-Quran berdasarkan pengalaman para ulama, para penghafal Al-Quran, maupun sebagian yang saya alami sendiri ketika menghafal Al-Quran di Mekah dulu. Semoga Allah memberikan manfaat dan memberikan kita semua ikhlas di dalam membaca, menyampaikan, dan memahami serta mengamalkan baiknya yang ada dalam susunan ini. Baik, Anda perhatikan dalam kata pendahuluan dalam buku ini ada dua dalil yang menjadi sandaran utama bagi para penghafal Quran. Dua dalil pertama sebelum muqaddimah, tidak ada halamannya. Perhatikan dua dalil tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Allah berfirman, para pencari ilmu ditulis maknanya, bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran itu ayat, beberapa ayat bayyinat yang sangat jelas, bayyinat yang sangat jelas kebenarannya. Ayatun bayyinat, di mana letaknya? Fi suduril ladina utul ilma, di dalam beberapa dada hati orang-orang yang telah diberi ilmu. Siapa maksudnya orang yang diberi ilmu? Para ulama. Allah menyatakan bahkan Al-Quran itu adalah ayat yang sangat jelas. Di mana letaknya ayat itu? Berada di mana ayat itu? Ayat yang jelas itu di dalam dada hati orang-orang pencari ilmu, orang-orang yang telah diberi ilmu. Siapa? Para ulama. Artinya di sini Allah mensifati para ulama, orang alim, adalah orang-orang yang Al-Quran berada di dada mereka. Apa maksudnya? Apakah Al-Quran kecil, dikasih tas kecil, kasih tali terus dikalungkan di dada? Ataukah bikin baju, kaos, tulisannya Al-Quranul Karim pas di dadanya? Apakah begitu? Jawabannya tidak. Yang dimaksud apa? Hafal dan paham Al-Quran. Jadi kalau menjadi orang alim, apalagi dilabeli, apa dilabel itu? Ditulis, inilah ulama kita, inilah orang alim. Lalu tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali misalkan. Berarti tidak sesuai dengan sifat yang diberikan oleh Allah kepada orang alim dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Itu satu. Jadi salah berarti siapa yang mensifati dirinya atau orang lain dengan kata-kata alim lalu dia tidak menghafal, tidak punya hafalan Al-Quran, maka itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, tingkat kealiman seseorang itu juga ditentukan dengan hafalannya terhadap Al-Quran. Karena Allah mensifati demikian. Orang alim tidak mungkin dia tidak hafal Al-Quran. Semakin orang semakin banyak mendalami Al-Quran, semakin tinggi maka dia semakin alim. Semakin alim. Yang ketiga, siapa yang ingin bercita-cita ingin jadi orang alim, hafalkan Al-Quran.
Tidak ada jalan lain. Makanya sejarah mencatat tidak ada seorang alim yang kitabnya misalkan atau namanya sampai kepada kita kecuali orang yang hafal Quran. Atau paling tidak minimal banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi kalau kita fuqaha al-arba'ah atau para sahabat yang terkenal, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu, semua orang hafal Quran. Begitu juga tabi'in, semua orang-orang hafal Quran. Begitu juga imam-imam ahli hadis, kutubus sittah, begitu juga fuqaha, 4 imam. Itu semuanya orang-orang yang mendasari ilmunya dengan hafalan Al-Quran. Kita belum pernah membaca satu orang gak hafal Quran terus jadi ulama terkenal namanya sampai sekarang, gak pernah. Semua dalam riwayat hidupnya pasti orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang teragung. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam tarikh, beliau punya susunan kitab namanya tarikh. Dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'bil Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'tahu Allahu hifdha kitabih." Man, barang siapa, a'tahu, yang memberi kepadanya, Allahu, siapa yang memberi? Allah. Yang Allah memberi kepadanya hifdha kitabih, hafal kitabnya. Apa kitabnya Allah untuk umat Nabi Muhammad? Al-Quran, hafal dia. Lau dhanna, seandainya dia mengira, anna ahadan, sesungguhnya seseorang, utiya, telah diberi, afdala, lebih utama, mimma, daripada apa? Daripada hafalan, utiya, yang dia telah diberi, faqad ghamata, maka sungguh dia telah meremehkan, menganggap kecil, tidak mensyukuri a'zaman ni'am, paling agungnya nikmat-nikmat. Orang yang oleh Allah dianugerahi hafalan Al-Quran, lalu dia masih mengira, masih menyangka bahwa apa? Ada orang yang diberi sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada dia, maka berarti dia telah meremehkan, merendahkan nikmat yang sangat, yang paling agung, paling besar. Jadi saudara, ada orang dapatkan nikmat itu sifatnya duniawi. Apa contohnya? Harta. Apa lagi? Tahta, pangkat. Apa lagi? Wanita, istri. Harta, tahta, wanita. Misalkan itu nikmat dunia. Orang syukur, bersyukur. Bahkan kadang merasa bangga, merasa itu nikmat yang tinggi. Padahal ada nikmat namanya nikmat ukhrawi. Apa ukhrawi? Nikmat yang keterkaitannya dengan masalah akhirat, masalah ibadah. Contohnya Rasulullah dapat nikmat apa? Diampuni dosanya yang awal dan yang akhir. Lalu beliau mensikapinya seperti apa? Beliau sholat, ibadah. Sehingga ketika ditanya, kenapa wahai Rasul, wahai baginda Rasul, Anda sudah diampuni dosa yang awal dan akhir, kok masih sholat sampai kakinya bengkak? Beliau menjawab apa? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku adalah hamba yang bersyukur? Apa artinya saudara? Bahwa kenikmatan yang besar itu adalah kenikmatan yang terkait dengan ukhrawi, dengan urusan akhirat. Nah, diantaranya adalah hafalan Quran. Di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa hafalan Quran adalah hafalan yang adalah nikmat yang teragung.
Nah, dalam buku ini nanti akan dibahas ya. Di sini dalam muqaddimah diterangkan Al-Quran adalah kalam ilahi, Tuhan segala alam, sumber syariat yang pertama dan utama bagi umat Islam. Sungguh merupakan kenikmatan yang agung ketika kita dapat membacanya dan menghafalkannya. Karena Al-Quran diturunkan dengan penuh keberkahan, kebarokahan, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang Islam. Dalam buku panduan ini nanti akan diterangkan bagaimana cara Rasulullah mempelajari, menghafal dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Rasulullah cara mempelajari Quran seperti apa? Kemudian menghafalnya, kemudian mengajarkannya. Kemudian akan dijelaskan juga semangat para sahabat menghafal Al-Quran. Dan siapa saja di antara mereka yang telah menghafal Al-Quran. Lalu beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Lalu 7 hal yang harus dilakukan oleh orang yang menghafal Al-Quran. Ada 7 perkara, 7 hal yang harus membersamai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Lalu 7 kiat. Kiat itu apa? Cara agar mudah menghafal Al-Quran. Ditambah, dilengkapi dengan beberapa cerita dari riwayat hadis maupun kisah-kisah nyata dan beberapa kata hikmah dari para ulama untuk mendapatkan kemantapan, kesungguhan dan semangat menjadi ahli Quran. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Yang pertama, bagaimana cara Rasulullah mempelajari Al-Quran, lalu menghafalnya dan mengajarkannya kepada para sahabat. Jadi kalau kita tanya sunnah Nabi atau dulu bagaimana Rasulullah mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW dan kaumnya adalah orang-orang ummi, golongan yang tidak ahli baca tulis. Nah, bagaimana? Mereka memiliki kebiasaan memahami segala sesuatu, terutama ilmu, tidak dengan cara menulis dan membaca, akan tetapi dengan cara talaqi. Perhatikan kata-kata talaqi, yaitu mendengarkan kemudian menghafalkan. Talaqi itu langsung dari guru, dia dengarkan kemudian langsung dihafalkan tanpa baca tulis. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, sehingga mereka memang dianugerahi, diberi kelebihan dalam hal itu. Mereka diberi kelebihan cepat dalam menghafal, cerdas, dan daya ingatnya sangat kuat. Karena model belajaran seperti itu sehingga kelihatan kecerdasan dan ingatan yang sangat kuat yang biasa mereka lakukan. Sehingga mereka dapat menghafal ilmu-ilmu yang dianggap penting pada zaman mereka. Seperti ilmu-ilmu syair. Syair-syair itu orang-orang Quraisy zaman itu bisa ribuan atau ratusan. Jadi para pencari ilmunya istilahnya hafal syair-syair itu. Urutan nama-nama nasab, nama-nama keturunan. Ya. Kita paling hafalnya nama bapak kita. Kadang kakeknya saja ditanya nggak tahu namanya. Apalagi atasnya lagi. Orang Arab itu bisa sampai Nabi Adam bisa hafal. Arab Quraisy saat itu, seperti Khalifah Abu Bakar itu. Kalau ditanya nasab ini kemana-kemana itu hafal. Karena waktu itu ilmu terkait masalah itu ya menjadi hal yang penting. Diterangkan dalam beberapa ayat bahwa Rasulullah itu orang ummi, tidak ahli tulis, tidak ahli baca. Apa ayatnya?
Pertama dalam surah Al-A'raf 157. Sampai garis bawahi yang dimaksud adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mereka mengikuti ar-rasul, utusan Allah, yaitu an-nabi, seorang nabi, al-ummi. Ummi mana ada asal kata dari ibu. Ummi golongan ibu. Artinya istilahnya orang yang hanya gelipet sama ibunya saja. Tidak belajar baca, tidak belajar tulis. Ar-Rasul maknanya apa? Utusan. Berarti kalau bilang utusan adalah orang yang diutus oleh yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. An-Nabi maknanya apa? Apa Nabi maknanya? Naba'a, cerita. An-Nabi orang yang diceritai. Orang yang diceritai itu orang yang mendapatkan wahyu. Diceritai oleh malaikat. Nabi itu maknanya orang yang mendapatkan naba, cerita yang benar. Maksudnya contohnya wahyu. An-Nabi. Al-Ummi. Nah, ini yang diambil adalah kata-kata Al-Ummi. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Tuh. Allah zat yang mengutus fil ummiyin, di kalangan orang-orang ummi, rasulan seorang utusan, minhum dari mereka, yatlu alaihim ayati, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Padahal mereka umumnya apa? Golongan ummiyin. Apa hikmahnya Allah mengutus Rasulullah tidak ahli membaca, tidak ahli menulis? Siapa yang? Karena biar tidak dikira tukang syair. Lebih dalam lagi. Supaya tidak kuat hujahnya orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu membaca dari kitab-kitab sebelumnya, asatirul awwalin. Itu hasil baca itu. Kalau bahasanya Jokam dulu, wah itu kitab karangan itu. Hasil nyontek-nyontek gitu. Nah, kalau udah bilang gitu, bilang, loh saya itulah nggak bisa baca. Saya itulah nggak bisa nulis. Bagaimana? Kemudian bisa menyampaikan Al-Quran, bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang sangat indah, bahasa yang penuh arti, penuh dengan balaghah yang tidak mungkin diucapkan oleh ahli bahasa sekalipun, ahli balaghah sekalipun. Baru mereka katakan ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, dari setan pun nggak mungkin bisa. Aslinya begitu orang-orang kafir yang saat itu mengerti ilmu syair, mengerti bahasa yang sangat tinggi. Mereka meyakini ini bukan kalamnya manusia. Nah, berarti dari situ ini Muhammad ini betul-betul utusan Allah. Itu salah satu hikmahnya. Jika dia itu orang yang ditunjukkan oleh Allah, maka akal sehatnya muncul. Bahwa Al-Quran ini tidak mungkin diucapkan oleh manusia, apalagi Muhammad. Jelas dia bukan ucapan Muhammad, kata mereka. Ini jelas dari Allah. Berarti beliau adalah orang terpilih. Gitu. Karena beliau ini golongan ummi yang terbiasa menerima ilmu dengan menghafal, maka di awal-awal mendapatkan wahyu beliau menggerak-gerakkan lisannya, menirukan bacaan malaikat Jibril sebelum selesai. Demikian itu karena beliau ingin menghafal dan memperjelas bacaannya. Kemudian Allah menegur beliau dalam ayatnya, ya, dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 dan 19. Perhatikan ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Apa maknanya? Jangan kamu gerakkan bihi, menirukan Al-Quran,
lisanaka lisan kamu lita'jala bih, karena kamu tergesa-gesa dengan Al-Quran. Jadi ini cara beliau belajar. Perhatikan, caranya belajar Al-Quran seperti apa beliau? Malaikat Jibril membaca, beliau mendengarkan. Nah, karena beliau takut nggak hafal, malaikat Jibril masih membaca, beliau sudah apa? Umi-umi, bergerak-gerak, bibirnya menirukan. Sehingga Allah menurunkan ayat, jangan kamu gerakkan. Jangan kamu berkomat-kamit menirukan, jangan Muhammad, karena kamu tergesa-gesa, nggak usah. Dengarkan saja, mustami istima' aja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kewajiban kami Allah jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran dalam dada kamu. Perhatikan kata-kata jam'ah ya. Jam'ah itu berarti hafal. Mengumpulkan Al-Quran di dada kamu. Kamu saya buat hafal. Saya bikin kamu hafal. Wa qur'anahu, dan bacaannya Al-Quran di lisan kamu. Nanti lisan kamu saya bikin intelek, intolako. Saya bikin lancar fasih dengan Al-Quran. Udah tenang aja. Yang penting kamu dengerin aja. Nanti Al-Quran saya kumpulkan di dada kamu. Saya bikin kamu hafal. Dan lisan kamu saya bikin lisannya itu fasih di dalam baca Al-Quran. Yaitu namanya anugerah dari Allah. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang hafal itu anugerah dari siapa? Dari Allah. Orang yang lisannya bisa bagus dalam membaca Al-Quran itu adalah anugerah dari Allah. Manusia kita hanya sekedar berusaha. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ketika kami telah membaca Al-Quran, fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaannya. Kamu dengarkan aja dulu dengan seksama, dengan sungguh. Kalau sudah selesai baru kamu ikuti. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian atas kami Allah, kewajiban aku bayanahu, menjelaskan Al-Quran. Nanti kamu juga saya kasih kemampuan menjelaskan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Berarti kalau kita ingin memahami, menjelaskan Al-Quran dengan baik, itu juga ada di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Cara beliau belajar dengan malaikat, dari malaikat Jibril adalah malaikat Jibril membacakan, beliau mendengar lalu menghafal. Berarti menghafal itu sunnah Nabi apa bukan? Sunnah Nabi. Hanya saja beliau lebih istimewa jauh daripada kita. Hafalannya ditanggung oleh Allah. Kita juga ditanggung, tapi tergantung kepada usaha dan kesungguhan kita. Nanti Allah memberikan kemudahan. Nah, beliau adalah pemimpin para hufad. Apa hufad mananya? Para hafid-hafid Al-Quran saat itu. Dan selalu menjadi rujukan, marja bagi para sahabat dalam masalah Al-Quran. Beliau selalu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat sebagaimana beliau belajar Al-Quran dari malaikat Jibril. Jadi beliau mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, pada para muridnya saat itu sebagaimana beliau mendapatkan dari Jibril. Bagaimana? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, selama kurang lebih berapa? 23 tahun. 23 tahun. Ya, sampai nanti bisa baca ulang. Ini saya hanya menyimpulkan saja selama 23 tahun. Berarti 23 tahun itu cepat atau lama? Hah? Lama ya? Sampai baru 2 tahun sudah mau menguasai semuanya. Orang ngomong saya terus putus asa. Wah, repot. Nah, ini loh. Rasulullah mengajarkan Al-Quran saja kepada para sahabat selama berapa? 23 tahun. Nah, kalau Allah paling kemudahan 1 tahun bisa menghafal Al-Quran, 2 tahun menghafal Al-Quran, ya, 3 tahun baru selesai, 4 tahun baru selesai. Berarti lebih cepat daripada siapa? Daripada Rasulullah, daripada para sahabat. Artinya
disyukuri. Ya. Untuk menjaga hafalan Al-Quran, beliau menderes ulang. Jadi caranya menyampaikan kepada sahabat, sahabat juga menerimanya itu dengan cara hafalan. Ya, dengan cara hafalan. Untuk menjaga hafalan Al-Quran, beliau menderes ulang dan menyimak hafalan seluruh Al-Quran, menyimakkannya 30 juz, namanya tasmi' kepada malaikat Jibril setahun sekali di bulan Ramadan. Pada tahun akhir menjelang wafatnya beliau 2 kali khatam tasmi' 1 bulan kepada malaikat Jibril. Jadi sambahan tasmi' kepada guru, kepada ustadz itu sunnah Nabi. Cuman bedanya kalau Rasulullah, kalau Nabi tasmi'nya kepada siapa? Malaikat Jibril. Kita mau tasmi' kepada malaikat. Ada yang mau nih? Hah? Ya, silakan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan malaikat nyemak saya. Kalau dalilnya ada, memang dalilnya. Malaikat kalau lihat orang halaqah tahfidz Quran, mendekat semua, meletakkan sayapnya, mendengarkan dengan bacaan Al-Quran. Berarti ya sudah, tasmi'nya kepada para malaikat. Tapi jangan bilang nanti, Ustadz, Ustadzah, saya sekarang sudah nggak tasmi' kepada Anda, manusia biasa Anda ini. Ya. Saya cukup kepada malaikat. Habis itu tidur aja. Bangunin, saya dapat wahyu. Wah, ini mulai ngelantur ini. Berarti harus disembuhkan ini. Ya, memang kepada malaikat ya, kepada malaikat, tapi malaikat tidak menjadi saksi langsung di dunia ini. Saksi langsung di dunia ini ya ustadz, ustadzah yang nyemakkan. Jangan alasan tasmi' malaikat terus nggak mau tasmi', jangan. Atau apa? Yang kedua, tidak mau disemak hafalannya. Saya ikhlas katanya. Ikhlas gimana? Ya saya ini karena Allah, jadi nggak perlu tasmi' gitu. Saya langsung pingin dari Allah saja. Ini juga parah. Juga parah. Artinya proses tasmi' itu ya tetap dilakukan sebagaimana Nabi dan para sahabat. Ya, bukan Nabi dengan malaikat Jibril, tapi Nabi dan para sahabat. Sahabat itu kadang-kadang ya nyemakkan kepada Nabi atau simakkan, tasmi'kan kepada sesama temannya di antara para sahabat. Itu. Seperti itu. Nah, masih ada yang mau tasmi' malaikat nih? Malaikat Jibril kemungkinan nggak bisa. Mungkin malaikat mau. Ada yang bisa tasmi' langsung dicabut nyawanya. Ini semua menunjukkan pentingnya belajar dan menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kemudian mengajarkannya dengan sungguh-sungguh pula. Dan menderes ulang, murajaah agar hafalannya tetap terjaga. Jadi Rasulullah itu belajar dari malaikat Jibril, kemudian menghafalkan, kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Dan murajaah, jadi 4 kata ini. Murajaah siapa? Malaikat Jibril, Nabi. Jadi belajar dengan menghafal, kemudian sungguh-sungguh menyampaikan, mengajarkan, kemudian sungguh-sungguh pula murajaah. Itu intinya dari sifat atau tata cara belajarnya Rasulullah. Kemudian semangat para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana generasi awal dalam menyikapi belajar dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersemangat mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Dan selalu memotivasi mereka. Perhatikan para ustadz, para ustadzah, para hafidh, para huffaz. Kalau punya murid, semangat mengajarkan. Semangat memberikan motivasi. Dengan berbagai cara agar mereka terus bersemangat dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Begitu pula para sahabat. Ini namanya gayung apa? Gayung bersambut. Ada hujan, gayungnya sudah siap.
Para sahabat mereka juga bersemangat dan terus-menerus belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka berlomba dalam menghafal dan memperjelas Al-Quran, baik bacaannya maupun makna dan tafsirnya. Apa berlomba? Berlomba itu ya semangat, yang lebih banyak hafalannya, yang lebih banyak mendapatkan dari Rasulullah, dia yang juara. Namanya fastabiqul khairat. Apa ayatnya? Summa awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Saya wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan di antara hambaku, kata Allah. Terus dibagi 3 di situ. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang pilihan yang dapatkan Al-Quran itu terbagi 3. Ada zalimun li nafsihi, dia mencelakai diri. Siapa yang contohnya mencelakai diri? Tidak mau menghafalkan, tidak mau murajaah, enggak mau sungguh-sungguh menghafalkan, enggak mau sungguh-sungguh memahami. Zalimun li nafsihi, padahal dia sudah diwarisi kitab, sudah dipilih menjadi orang pilihan. Ada yang muqtasid, sedang-sedang saja. Ya sedang, kadang menghafal, kadang murajaah, kadang nganggur, tenang, tengah-tengah. Ada yang sabiqun bil khairat. Sabiqun, juara 1 dia. Musabaqah tilawatil Quran, sabiqun, dia juara 1 bil khairat. Sahabat seperti itu dulu. Mereka sangat menghargai orang-orang di antara mereka yang lebih banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Mereka rela meninggalkan nikmatnya tidur malam karena mereka membaca, menderes ulang Al-Quran. Mereka sholat malam dan membaca Al-Quran di waktu sahur. Sampai-sampai di tengah malam didengar suara-suara samar dari rumah-rumah mereka seperti suara sekumpulan lebah. Karena mereka terus-menerus membaca Al-Quran. Ini para sahabat. Jadi rumah-rumahnya para sahabat itu kalau malam di Madinah saat itu nggak ada lampu, nggak ada apa, tapi suaranya ngomong dari jauh, ngomong kayak suara tawon. Tapi kalau nempel di temboknya, di dalam itu orang baca Quran. Mereka murajaah, mereka sholat malam. Itu kondisi siapa? Kondisi generasi awal, generasi emas. Ya, generasi yang sangat mulia di antara umat ini. Diterangkan oleh siapa? Dalam Mustadrak ini, Rawahul Hakim fil Mustadrak ya. An Qaradah ibn Ka'bin, perhatikan halaman 10 bawah. Qala Qaradah, kharajna, kami keluar, nuridul Iraq, ingin ke Irak. Famasya ma'ana Umaru, lalu berjalan bersama kami Umar ibn al-Khattab, khalifah. Ila Sirar, sampai ke tanah Sirar. Fatawadda'a, maka Umar berwudu. Summa qala, kemudian dia berkata, atadrun lima masyaitu ma'akum, apakah kalian tahu kenapa aku berjalan bersama kalian? Tahu enggak kenapa saya mengantar kepergian kalian ini? Qalu, mereka menjawab, na'am ya, nahnu ashabu Rasulillah. Kami ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah, masyaita ma'ana, maka engkau berjalan bersama kami, melepas kepergian kami. Jadi kata Quradah, kami waktu itu rombongan para sahabat Nabi diantarkan oleh Khalifah Umar. Waktu itu Rasulullah sudah nggak ada, khalifahnya Khalifah Umar diantar. Mau kemana? Mau ke Irak. Jadi pelepasan para orang-orang alim, para hafid-hafid, ya ulama-ulama untuk bertugas ke kawasan Irak. Lalu Umar mengatakan, tahu nggak kalian kenapa aku berjalan bersama kalian? Mereka bilang, ya karena kami sahabat Nabi, maka kau antar kami.
Qala, maka Khalifah Umar berpesan, innakum ta'tuna ahla qaryah. Kalian akan mendatangi penduduk desa. Lahum dawiyun bil Qur'an. Mereka memiliki suara-suara dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Kadawiyin nahli, seperti suaranya tawon. Artinya kalian akan mendatangi kaum yang senang membaca Al-Quran. Ya, di mana-mana suara mereka seperti suara tawon, suara lebah dari jauh. Fala tabdunahum bil ahadith, maka jangan kalian mulai mereka dengan hadis-hadis. Fayashghalunakum, maka mereka menyibukkan kalian. Caranya mengajar, kata Khalifah Umar, caranya mengajar, kalian jangan memulai mereka dengan ilmu hadis. Nanti mereka menyibukkan kalian, mereka akan nanya terus tentang hadis. Jangan dimulai dari hadis. Jarridul Quran, katanya. Khususkan Al-Quran. Jarridu, mengkhususkanlah kalian Al-Quran. Pelajaran Quran dulu yang diutamakan. Wa aqillur riwayata an Rasulillah. Sedikitkan riwayat dari Rasulullah. Artinya ajarkan hadis jangan banyak-banyak. Al-Quran dulu utamakan. Al-Quran diutamakan, hadisnya sedikit saja. Wamdu wa ana syarikukum, karena teruslah kalian dan aku membersamai kalian dari jauh. Aku selalu bersama kalian, aku mendoakan kalian. Falamma qadima Quradah, ketika datang Quradah di Irak, sampai di Irak, qalu, berkata mereka orang Irak, hadisna, itu harakatnya salah ya, dibenahi. Hadisna, berceritalah hadis engkau kepada kami. Tolong kami diajarkan hadis. Qala, Qaradah menjawab, nahana Ibnul Khattab, telah melarang kepada kami Umar bin Khattab. Kami tidak boleh mengajarkan hadis banyak-banyak. Kami disuruh apa? Mengajarkan Al-Quran. Berarti apa saudara? Di generasi awal zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, mereka semangat terhadap Al-Quran. Begitu juga ijtihad. Apa ijtihad? Apa? Kebijakan Khalifah Umar saat itu dalam pelajaran agama adalah mengutamakan Al-Quran. Sejak awal Islam, Rasulullah SAW sendiri juga mendukung dan melancarkan kegiatan seperti ini. Beliau juga mengutus beberapa sahabat seperti Mus'ab bin Umair, Ibnu Ummi Maktum. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Ada yang tahu? Ibnu Ummi Maktum itu orang buta, tapi dia hafal Quran. Mus'ab bin Umair ini seorang anaknya orang kaya di Mekah. Setelah dia masuk Islam, dia diusir. Dia menjadi manusia yang termiskin. Asalnya anaknya orang kaya raya di Mekah. Karena masuk Islam nggak diakui. Akhirnya dia jadi orang miskin, sampai bajunya juga ya baju yang kasar, kata Rasul dalam cerita yang lain ya. Akhirnya dia, Mus'ab bin Umair ini mempersungguh hafalin Quran. Sehingga dia menjadi orang yang terdepan yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang buta. Jadi kita ambil hikmah di situ. Orang kaya diusir orang tuanya belajar Al-Quran. Sehingga dia jadi hebat karena Al-Quran. Ibnu Maktum seorang yang buta, dia sungguh-sungguh mempelajari. Dia jadi orang yang jadi orang yang
hafal Al-Quran. Sehingga diutus oleh Rasulullah untuk mendatangi kampung-kampung dan perkotaan untuk mengajarkan Al-Quran. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang diutus pertama kali untuk mengajarkan Al-Quran di Madinah? Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab bin Umair ini meninggal terbunuh dalam perang apa? Siapa yang tahu? Perang Uhud. Ketika dia mau dikafani, tidak ada kafan yang bisa mencukupi dia. Ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Tutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi dia orang hafal Al-Quran. Ibnu Maktum juga demikian. Begitu pula pada waktu Fathul Makkah, maka ditaklukkan, beliau memerintahkan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini tinggal di Mekah sementara untuk mengajarkan Al-Quran dan memahamkan mereka terhadap ilmu agama. Artinya dalam kaitannya masalah mengajarkan ilmu, Rasulullah juga mengutamakan Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengutus orang-orang khususnya, yaitu para huffaz, untuk bertugas khusus kepada kaum-kaum yang baru masuk Islam untuk diajarkan Al-Quran. Para sahabat betul-betul bersemangat untuk belajar Al-Quran secara musyafahah, langsung dari lisan Rasulullah, dan berusaha memahaminya dan menghafalkannya ketika di depan Rasulullah. Perhatikan kalimat ini, jadi penting ini. Jadi dulu sahabat bersemangat langsung belajar dari Nabi, memahami maknanya dan menghafal di depan Nabi. Jadi langsung dengarkan Nabi mengulang-ulang terus dihafalkan. Ini diungkapkan oleh beberapa sahabat. Satu Abdullah bin Mas'ud, halaman 12 ya. Perhatikan kalimatnya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Arabnya perhatikan. Akhadtu min fi Rasulillah sab'ina suratan wa la yunazi'uni fiha ahad. Riwayat Imam Ahmad. Hafalkan kalimat ini ya, para pencari ilmu ini, supaya ngerti bahwa generasi yang pertama dulu semangat menghafal Al-Quran langsung di depan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat, mengatakan akhadtu min fi Rasulillah. Aku telah belajar langsung, mengambil hanya belajar langsung. Min fi Rasulillah, dari lisan Rasulillah, langsung mendengarkan dari Nabi. Sab'ina suratan, 70 surat. Al-Quran ada berapa? 114. Ini 70 surat. Maksudnya belajar langsung itu hafal di depan Nabi. Saya belajar langsung di depan Nabi, hafal 70 surat. Wala yunazi'uni fiha ahad. Tidak menyaingi aku fiha, dalam 70 surat itu, ahadun, seorang pun. Saat itu aku juara. Tidak ada satupun yang menyaingi, membandingi aku dalam 70 surat ini. Apakah Abdullah bin Mas'ud ini pamer? Dia bilang, waktu itu saya juara 1. Tidak ada yang menyaingi saya. Apakah Abdullah bin Mas'ud pamer maksudnya? Tidak. Yang jelas para sahabat itu ikhlas. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah, para sahabat itu berlomba, bangga, senang, bersyukur kepada Allah jika mereka menghafal Al-Quran. Juara 1, paling banyak hafalannya, paling kuat hafalannya. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Ada yang tahu? Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Paman Nabi. Dia masih kecil bersama Nabi, sehingga mendapatkan doa apa? Kemarin, baru aja kemarin. Allahumma fakihhu. Oh, fakihna gitu ya.
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah faqihhu, pahamkan dia Ibnu Abbas fid din, dalam agama. Kalau kita mau berdoa gimana? Allahumma faqihni atau faqihna fid din. Ya Allah pahamkan kami dalam agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas at-ta'wil, tafsir ayat Al-Quran. Kalau untuk kita apa? Kalau kita berdoa, wa 'allimni at-ta'wil awit tafsir. Doa begitu. Barangkali kita seperti Ibnu Abbas. Siapa tahu kalau Allah paring ya mudah saja. Ya, Ibnu Abbas mengatakan sejak itulah saya bisa hafal Quran sejak kecil. Apa kata Ibnu Abbas di sini? Ini penutup ya. Qala Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud. Ada siapa Rasulullah mengajari kami at-tasyahhud. Tasyahhud. Apa tasyahhud? Sekarang kita sering sebut apa? Tahiyat. Karena di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tasyahud, tahiyat. Kama yu'allimuna, sebagaimana Nabi mengajari kami as-surata, sebuah surat, minal Quran, dari Quran. Maksudnya apa ini? Nabi mengajarkan tasyahud karena tasyahud itu penting, maka pelajarannya seperti kayak Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Artinya apa? Dibaca, diulang-ulang sampai kami hafal. Nah, begitulah Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, dan begitulah Nabi mengajarkan pelajaran-pelajaran penting, contohnya tasyahud. Jadi dulu nggak ada di papan tulis Nabi menulis atau apa, nggak ada. Apalagi merekam kayak sekarang, nggak ada. Ya, sekarang banyak merekam, diam, mulut terbuka, mata terpejam. Merekam apa itu? Jadi saudara, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dulu Rasulullah mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran, itu diulang-ulang. Kalau ada pelajaran penting, juga sama. Seperti tasyahud ini penting, sehingga Rasulullah mengulang-ulang. Inilah kondisi para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Mereka berlomba bagaimana cara belajarnya? Dengan cara menghafal. Berarti kalau kita sekarang semangat menghafal, maka itu adalah, pertama adalah sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi. Kedua adalah sunnah siapa? Boleh dibilang sunnah. Ya, kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, semoga kita bisa meneladani ini dan bisa punya semangat mendasar untuk semangat menghafal Al-Quran. Hadza wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal? Ya. Balas. Barakallahu fikum jami'an. Silakan persiapan sesi berikutnya.